Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syaiful Amal MA selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah. Yang saya hormati teman-teman sekalian, para pemuda generasi Z yang saya banggakan, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa tercurahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalani acara ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini bermaksud akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sebagai pemuda, yaitu menjaga etika dan adab kita sebagai pemuda generasi Z. Hadirin yang saya hormati, generasi Z atau yang sering kita sebut dengan Gen Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kita adalah generasi yang dibesarkan dengan internet, media sosial, gadget, dan berbagai kemudahan digital lainnya. Semua ini telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, bahkan bekerja. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan teknologi, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu adab dan etika. Di dunia maya sekalipun, kita harus menjaga etika dalam berinteraksi, komunikasi, dan bertindak. Sebagai pemuda yang sangat dekat dengan teknologi, kita harus mampu menjadi contoh yang baik, bukan hanya di dunia nyata, tetapi dalam dunia maya. Saudaraku yang saya banggakan, etika atau adab adalah panduan dalam bertindak yang didasari oleh norma-norma sosial, agama, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Etika ini tidak hanya berkaitan dengan cara kita berbicara atau berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Sebagai generasi yang sering kali terjebak dalam dunia digital, kita perlu menyadari bahwa tindakan kita di dunia maya bisa memiliki dampak yang sangat besar, baik positif maupun negatif. Apa yang kita tulis, apa yang kita unggah, dan bagaimana kita berkomentar di media sosial akan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita. Bahkan, tindakan yang kita lakukan di media sosial juga bisa mempengaruhi kita dalam dunia nyata. Contohnya, dalam dunia maya, kita sering melihat banyak fenomena yang menunjukkan kurangnya etika dan adab, penyebaran informasi yang tidak jelas, hoaks yang dengan mudahnya tersebar, dan ujaran kebencian atau bahkan perundungan yang sering terjadi di dunia maya. Semua ini adalah contoh nyata dari kurangnya adab dalam berinteraksi di dunia digital. Maka dari itu, sebagai Gen Z yang terhubung dengan dunia maya setiap hari, kita harus mampu menjaga etika dan adab kita bukan hanya dengan berbicara dengan sopan, tetapi juga dengan memilih apa yang kita konsumsi, apa yang kita bagikan, dan bagaimana kita berinteraksi di dunia digital. Hadirin yang saya hormati, selain itu, menjaga etika dan adab juga berarti menjaga hubungan kita dengan orang lain. Kita seringkali melupakan bahwa berbicara dengan sopan santun, menghargai pendapat orang lain, dan tidak mudah terbawa emosi adalah bagian dari etika yang sangat penting. Kita sebagai Gen Z harus menjadi pribadi yang bijak dan matang dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat dalam pandangan hidup. Kita perlu mengingat bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang saya atau kita, tetapi juga tentang mereka. Berempati terhadap orang lain, menghargai perbedaan, dan selalu mengutamakan rasa hormat kepada adalah bagian dari adab yang harus kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang sangat penting untuk kita ingat adalah etika tidak hanya berlaku dalam hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi juga berlaku dalam hubungan kita dengan alam. Sebagai pemuda generasi Z
atau Gen Z, kita harus menjadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan. Ini merupakan adab kita terhadap bumi yang telah memberikan banyak hal untuk kita. Adab kita dengan alam contohnya seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saudaraku Gen Z yang penuh semangat, menjaga etika dan adab bukan berarti kita harus menjadi orang yang kaku dan terbelenggu dalam tradisi lama. Sebaliknya, etika adalah tentang menjadi pribadi yang bijak, penuh empati, dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai pemuda, kita dituntut untuk menjadi pelopor dalam memperjuangkan kebaikan, menciptakan suasana yang harmonis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kami, sebagai Gen Z, memiliki potensi yang luar biasa untuk menciptakan perubahan positif. Namun, potensi tersebut hanya bisa kita capai jika kita tetap menjaga etika dan adab dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak hanya dikenang sebagai pemuda generasi yang melek teknologi, tetapi juga generasi yang memiliki karakter yang baik, santun, dan bertanggung jawab. Para hadirin yang saya hormati, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjaga etika dan adab, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Marilah kita menjadi generasi yang bukan hanya cerdas dalam hal pengetahuan dan teknologi, tetapi juga bijaksana dalam bertindak, berbicara, dan berinteraksi dengan sesama. Etika dan adab adalah dasar dari peradaban yang lebih baik. Sebagai pemuda, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai luhur tersebut kepada generasi berikutnya. Semoga kita semua dapat terus berusaha dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih beradab dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita jaga adab dan etika kita dalam setiap aspek kehidupan, baik di dunia nyata maupun dalam dunia maya. Semoga kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya dikenal karena kecanggihan teknologi yang kita kuasai, tetapi juga karena akhlak, adab, dan etika yang kita pegang teguh. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat kata yang terucap. Jaga adab, jaga keutuhan. Generasi Z, mari maju tanpa takut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.